bagaimana cara Tuhan menolong saudara dan saya, maka saya percaya Tuhan tidak perlu kita ajari untuk menolong kita, saudara. Tuhan punya banyak cara untuk menolong saudara dan saya. Salam persaudaraan, puji Tuhan, kembali kita berjumpa di Agape Channel. Saya percaya saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Allah adalah berkat yang luar biasa di dalam hidup kita. Selama Tuhan memberi hidup kepada kita, mari kita manfaatkan hidup ini untuk terus belajar firman Allah, menerima nasihat-nasihat firman Allah. Dan saya percaya hanya firman Allah yang membuat kita mampu menghadapi segala sesuatu, menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Puji Tuhan, kita akan berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat segala kemurahan, kebaikan Tuhan, kesehatan yang Kau berikan sehingga kami boleh kembali belajar kebenaran firman-Mu, dinasihati dengan firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, urapi seluruh pendengar siaran ini, berkati mereka Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Puji Tuhan, firman Allah yang sangat luar biasa, yang menguatkan saudara dan saya, memberitahu kepada kita bahwa kekhawatiran itu tidak ada gunanya, saudara. Kecemasan, ketakutan itu tidak mendatangkan faedah dalam hidup kita. Justru kekhawatiran itu akan membuat hidup saudara makin hari makin tidak berdaya, makin tidak mengalami sesuatu yang hebat dari Tuhan. Karena Tuhan ingin supaya hidup saudara dan saya tidak di dalam kekuasaan, kekhawatiran, kecemasan, kebimbangan, ketakutan, dan sebagainya. Tetapi Tuhan mau bahwa kita hidup di dalam kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mau supaya kita hidup di dalam firman-Nya, bukan hidup di dalam kekhawatiran. Dan hari-hari ini kita tahu bersama saudara, manusia sedang dilanda oleh roh kekhawatiran, roh kecemasan. Tetapi bersyukurlah saudara dan saya masih bisa menerima, mendengar firman Allah yang mengatakan, karena itu Tuhan berkata, jangan khawatir akan hidupmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang hidup dikungkung, dikuasai oleh kekhawatiran, dia tidak akan pernah maju dalam hidupnya. Bahkan dia cenderung hidup yang pesimis, hidup yang tidak tahu arah bagaimana untuk menjalani hidup ke depan, saudara. Yang ada hanya pesimis, ragu-ragu, tidak mungkin sesuatu dianggap yang negatif. Tetapi firman Allah datang kepada saudara dan saya mengatakan, jangan kamu khawatir. Artinya kekhawatiran itu tidak mendatangkan keuntungan dalam hidup kita. Tetapi Tuhan berkata, bukankah hidup itu lebih penting dari makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada
pakaian. Jadi yang penting dalam hidup kita adalah bagaimana kita mempercayai firman Allah, hidup dalam firman Allah, dan melakukan firman Allah. Jangan kekhawatiran itu mendominasi hidup saudara. Jangan sampai roh kekhawatiran mengintimidasi hidup kita. Iblis seringkali mendatangkan roh kekhawatiran itu, kebimbangan yang membuat seolah-olah Tuhan tidak mampu menolong kita. Tapi sekali lagi saudara, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia Allah yang luar biasa. Di saat saudara mengalami khawatir, mengalami cemas, mengalami bimbang, Tuhan selalu memberikan jalan keluarnya. Tuhan selalu memberikan firman-Nya untuk terus kita maju bersama dengan Tuhan. Bagaimana cara Tuhan menolong saudara dan saya? Maka saya percaya Tuhan tidak perlu kita ajari untuk menolong kita, saudara. Tuhan punya banyak cara untuk menolong saudara dan saya. Oleh sebab itu, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar untuk hidup tidak di dalam kekhawatiran, hidup tidak di dalam ketakutan, di dalam kungkungan iblis, tetapi hidup dengan kepastian, hidup dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengajar kepada kita, mari kita lihat burung-burung di udara, kata Tuhan. Burung-burung di udara tidak menabur, tetapi Tuhan pelihara. Apatah lagi hidup saudara dan saya. Kalau ciptaan Tuhan yang lain, Tuhan sanggup pelihara, Tuhan sanggup menolong, memberkati, maka kita harus percaya Tuhan juga sanggup memelihara hidup kita. Sesulit apapun keadaan yang kita alami saat-saat ini, saudara, kita tetap harus yakin bahwa Tuhan tidak pernah lalai untuk menolong kita. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Firman-Nya pasti digenapi, karena Tuhan kita Tuhan yang setia, Tuhan yang adil, Tuhan yang bijaksana, Tuhan yang tahu cara untuk memberikan kemenangan kepada umat-Nya, kepada orang-orang yang sungguh-sungguh percaya, setia, taat, hidup di dalam firman Tuhan. Jadi apalagi saudara yang perlu kita khawatirkan dalam hidup ini? Ketika kekhawatiran itu mulai datang, mari kita usir kekhawatiran itu, saudara. Supaya roh kekhawatiran tidak mendominasi hidup kita, tidak menguasai, mencengkeram hidup kita. Tetapi yang menguasai hidup saudara dan saya adalah firman Tuhan dan Roh Kudus, saudara. Puji Tuhan, saya percaya dengan firman Allah ini, saudara dan saya dikuatkan. Kita dibangkitkan kembali iman kita, bahwa di dalam Yesus selalu ada jalan keluar. Di dalam Yesus selalu ada pengharapan yang pasti. Bukan kekhawatiran, bukan kecemasan, ketakutan yang seringkali dialami oleh manusia, saudara. Itu adalah tipuan dari iblis yang membuat manusia mulai tidak berdaya lagi, mulai meragukan kuasa Tuhan lagi. Karena mereka menganggap bahwa kekhawatiran, kecemasan, kebimbangan itu adalah hal yang biasa yang dialami manusia. Tapi perlu saudara ketahui bahwa Tuhan tidak suka dengan kekhawatiran, kecemasan, dan kebimbangan. Yang Tuhan suka adalah kita hidup di dalam iman, kita hidup di dalam kebenaran firman Allah, kita melakukan firman-Nya, maka kita percaya sesulit apapun persoalan dan pergumulan saudara dan saya, Tuhan sanggup memberikan jalan keluar yang terbaik. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan sungguh dahsyat, menguatkan dan memberkati kita pada saat ini. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu
Engkau selalu mengajar kepada kami, memberitahu, bahkan menasihati kami. Untuk kami tidak khawatir menjalani hidup di dalam hidup ini Tuhan. Karena kami percaya kuasa Tuhan jauh lebih besar. Roh Tuhan, Roh Kudus jauh lebih hebat dari segala kekhawatiran kami. Peliharalah hidup kami Tuhan. Tolonglah kami, tolong umat-umat Tuhan, tolong hamba-hamba Tuhan yang saat-saat ini mungkin menghadapi kesulitan, menghadapi pergumulan. Tuhan berikan pertolongan dan jalan keluar. Engkau tolong juga bangsa dan negara kami. Engkau memberkati bangsa dan negara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati semua yang sudah terlibat dalam siaran ini. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Bawa hidup kami terus berjalan dalam kebenaran-Mu. Dan tunjukkan jalan-jalan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.